Ketika Arjun dan Nala sudah saling mencoba untuk memahami, di sisi lain Nason tengah ngambek. Sedari tadi hanya diam sambil memanyungkan bibirnya. Zahrana yang tidak tahu penyebabnya juga hanya diam saja, karena memang tidak merasa bersalah. Tetapi lama-kelamaan kondisi itu tidak membuat nyaman, karena pada dasarnya mereka adalah pasangan heboh yang selalu bercandaria. "Ayang," panggil Zahrana yang tidak tahan dicuekin. "Ayang." Dua panggilan tak dijawab. Nason masih kekeh pada kemarahannya. Dia sangat kesal saat tadi teringat tingkah manja istrinya di depan Arjun. Bahkan sampai membuat Arjun melongo dan gagal fokus. "Nason, kamu kenapa sih sejak tadi kok gitu? Kalau marah ngomong dong, biar aku tahu apa kesalahanku," tanya Zahrana mulai tak sabar. Nason tidak bergeming, duduk di sofa dengan posisi bersandar ke belakang. Sesaat dia melirik ke istrinya yang sudah rapi mau makan siang bersama Helmi, tapi kemudian dia mengalihkan pandangan ke arah lain. "Yakin mau mendiamkan aku?" timpal Zahrana sambil membuka cadarnya. Nason langsung dengan suara manja dan wajah imutnya sang istri. "Oke, aku memang marah padamu. Lain kali kalau di hadapan lelaki lain, harus jaga sikap jangan seperti tadi," sergah Nason. "Oh, pas ada Arjun itu iya. Aku kira itu kamu, makanya aku lupa tidak memakai cadar dan langsung membuka pintu deh," jawab Zahrana dengan wajah tanpa dosa. "Itu namanya ceroboh, karena tidak memastikan dulu. Kamu sadar nggak sih betapa menggodanya kamu jika sedang begitu?" sergah Nason. "Walah, ayang aku ini sedang cemburu ya?" balas Zahrana sambil duduk ke paha suaminya dan menggigit ujung hidung Nason yang mancung. "Nah kan, kamu suka sembarangan deh," balas Nason berasa ingin pingsan oleh godaan sang istri. Zahrana memang sejak lahir memiliki tingkah yang manja, apalagi saat kenesnya kumat tampak menggoda. Hanya saja sikapnya itu tidak menunjukkan jika dirinya wanita murahan, justru terkesan seksi dan imut dalam waktu yang bersamaan. "Sama Arjun dibilang ceroboh, sama suami sendiri juga dibilang sembarangan. Lalu aku harus menggoda siapa?" ejek Zahrana tepat di depan wajah Nason yang tengah nyengir menahan ngilu. "Habisnya kamu dulu cinta mati sama Arjun. Aku jadi cemas kalau tiba-tiba rasa itu muncul lagi," ungkap Nason mengutarakan isi hatinya yang sedari tadi mengganggu jiwanya. "Bagaimana mungkin aku bisa berpaling darimu? Aku sudah sangat cinta suamiku kok," elak Zahrana sambil memainkan dagu Nason. "Benarkah? Apa alasan yang membuat kamu bilang begitu? Aku ingin mendengar jawaban isi hatimu, selain jawaban karena jadi istri solehah yang masuk surga," tanya Nason ingin menenteramkan hatinya sendiri. "Tubuhmu," jawab Zahrana menahan tawa. "Apa?" pekik Nason kaget. "Iya, apa perlu aku jabarkan lagi? Aku suka senyuman suamiku, ciuman suamiku, dekapan suamiku, dan keperkasaan suamiku," goda Zahrana mulai meraba dada sang suami. Duar. Akal pikiran Nason langsung kosong. Dia sudah tidak tahan lagi dengan rayuan maut istrinya. Saat Nason ingin memeluk dan hendak mencium istrinya, tapi ditahan. "Aku marah. Kamu tidak boleh menyentuhku karena sudah menuduh aku yang enggak-enggak," sela Zahrana. "Maafkan aku. Aku hanya terlalu cemburu,"
Ucap Nathan merasa sangat bersalah. Ya, wajar saja sih punya istri yang cantik begini membuat hati ketar-ketir. Balas Zahrana percaya diri. Bolehkah aku, sekarang? Kamu mendudukinya dan membuat aku. Tidak, tolak Zahrana tegas. Aku sangat tersiksa. Balas Nathan dengan wajah memelas. Aku bilang tidak ya tidak. Sergah Zahrana. Tapi tanganmu menakaliku. Rengek Nathan. Di sini bukan kamu yang memutuskan, tapi kalau aku boleh menyentuhmu. Suamiku, kamu diam saja tidak boleh bergerak. Jika berani bergerak, aku akan marah. Ini adalah balasan karena kamu tidak mempercayaiku. Ancam Zahrana. Zahrana menyandarkan wajahnya ke dada suaminya, terus naik ke leher dan memberikan beberapa tanda di sana. Nathan mencengkeram sudut sofa, berasa ingin membanting sang istri di ranjang. Tetapi dia sama sekali tidak berani bergerak. Sayang, sudah. Aku tidak tahan lagi. Rengek Nathan berkeringat dan memanas tubuhnya. Apakah setelah ini berani meragukan aku lagi? Goda Zahrana dengan tatapan tajam. Tidak, maafkan aku sayang. Ucap Nathan lemas. Zahrana langsung berdiri dan merapikan jilbabnya, kemudian memakai cadar kembali. Nathan, kamu pasti sudah tahu betapa liarnya aku. Dan sekarang aku mencoba sekuat tenaga untuk menahan nafsu, menahan diri menjadi perempuan yang baik, tapi bukannya mendapat dukungan dan kepercayaan malah kamu meragukan aku itu namanya mengecewakan. Ucap Zahrana serius. Iya maaf, itu karena aku terlalu mencintaimu. Maafkan aku ya, sayang. Bujuk Nathan tanpa berani bangkit dari sofanya. Aku maafin kamu, tapi setelah makan siang ajak aku ke mall, aku mau membeli tas edisi terbaru agar suasana hatiku membaik. Jawab Zahrana. Iya siap, nanti boleh pilih tas sesuka hatimu. Jawab Nathan agak lega melihat senyuman sang istri. Jangan menyesal loh ya. Selera aku ini mahal. Balas Zahrana. Iya, aku tahu selera kamu sangat mahal. Makanya akulah yang menjadi suami pilihanmu. Jawab Nathan besar kepala. Zahrana langsung tertawa, tak lupa sambil memukul bahu Nathan secara refleks saking gemasnya. Kamu ini, kalau marah dan tertawa sangat menakutkan. Protes Nathan. Menakutkan bagaimana? Tanya Zahrana tak mengerti. Sudah jangan bahas lagi, nanti malah membuat kita berdua bertengkar. Ayo sekarang kita berangkat, takut mereka kelamaan menunggu kita. Ajak Nathan sambil merapikan kerah lehernya, agar menutupi tanda merah yang barusan diberikan sang istri. Untung saja di samping, kalau di depan masa ya aku pakai syal. Gumam Nathan tertawa sendiri. Pakai cadar saja, biar tahu bagaimana rempongnya, makan saat makan nanti. Sergah Zahrana. Itu karena kamu belum terbiasa. Nanti lama-kelamaan akan terasa nyaman dan tidak merepotkan lagi. Semangat ya istri salehku calon penghuni surga, bujuk Nathan sambil mengecup kening sang istri. Bibirnya mana? Rayu Zahrana manja. Nathan langsung mengecup bibir sang istri. Walau terhalang cadar, anehnya tetap merasakan sensasi yang sangat indah. Sayang, ingat satu hal. Nanti saat bertemu dengan Arjun harus bersikap biasa ya. Jangan marah tanpa alasan lagi,
sebab bisa menjadi sebuah kesalahpahaman di mata Nala. Pinta Zahrana serius. Iya, aku tahu. Kenapa kita ini rumit sekali sih? Seperti lingkaran yang tiada putusnya. Keluh Nathan. Bukan rumit, tapi pikiran kamu yang sempit. Sudah jelas aku istrimu dan Arjun suami adikmu. Aku dan Arjun saja biasa-biasa tidak terjadi apapun. Tapi kamu yang baperan. Jawab Zahrana ketus. Ya, aku yang salah. Suamimu ini memang sangat sempit pikirannya. Lain kali jangan melakukan sesuatu yang membuat suamimu ini marah ya. Bujuk Nathan. Zahrana tertawa. Di awal suaminya mengakui kesalahan, tapi di akhir kalimat tetap saja menyalahkan dirinya yang seolah penyebab masalah. Kenapa tertawa? Tanya Nathan penasaran. Tidak apa-apa, kita tidak akan sampai kalau mengobrol terus. Jawab Zahrana berjalan duluan, karena jika tidak mereka akan terus berdebat. Nathan langsung berlari menyusul sang istri, memegang tangannya dengan erat dan menyanyikan lagu cinta. Diamlah, ini sangat memalukan. Suaramu jelek, protes Zahrana. Jangan nilai dari suaraku, tapi ketulusanku. Jawab Nathan, kemudian menyanyi lagi. Tapi yang aku dengar dari kupingku adalah suaramu. Ejek Zahrana. Baiklah, aku berhenti nyanyi, akan aku tunjukkan ketulusan cintaku nanti malam. Bukankah kamu menyukai tubuhku kan? Nanti akan aku serahkan semuanya akan menjadi milikmu. Bisik Nathan tersenyum seksi.